Baik, shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, di mana buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, di mana menjanjikan kita bahwa dengan doa dan bimbingan darinya kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Baik, ini adalah satu harapan bagi kita bahwa kita akan dijemput oleh Tuhan, atau kita akan masuk ke dalam kerajaan yang sudah disediakan oleh Tuhan, sehingga di mana ini adalah janji yang harus kita yakini. Karena kita yakin ini, pada hari yang mulia, pada saat Tuhan datang, kita akan bersama-sama dengan Dia. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 304 dengan judul Kita Bekerja Bersama Tuhan. Ayat intinya terambil dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Dia akan menggunakan engkau dan saya dan setiap manusia yang memasuki pelayanan baginya. Jika kita mau tunduk pada bimbingannya, setiap orang harus berjaga-jaga, mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang Roh katakan kepadanya, mengingat bahwa setiap kata dan tindakannya memberi kesan, tidak hanya pada karakternya sendiri, tetapi pada karakter orang-orang yang dengannya dia terhubung. Baik, ini pelajaran kita sangat menarik, di mana dari judul saja kita baca, kita bekerja sama dengan Tuhan. Di ayat hafalannya dikatakan bahwa kita adalah kawan sekerja Allah, di mana kalau kita mengaku pengikut Tuhan sebagai seorang misionaris, berarti kita sudah masuk dalam kawan sekerja Allah. Dan bukan hanya kawan sekerja Allah, kita sendiri juga adalah ladang Tuhan, di mana kita akan dididik, di mana kita akan dibimbing, dan juga bukan hanya sebagai ladang tetapi sebagai bangunan juga. Kalau kita ingat bahwa di dalam satu ladang maka harus ada bangunan di situ, di mana akan dibentuk bangunan itu supaya di ladang tersebut bisa ada tempat untuk bernaung. Begitulah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau menganggap hidup kita harus bekerja sama dengan Tuhan, berarti kita harus seperti ladang dan juga bisa jadi seperti bangunan. Jadi kita harus fleksibel, dimana kalau kita hanya menjadi satu, maka tidak akan berjalan lancar. Sebab itu kita harus bisa dua-duanya. Dan juga bacaannya mengatakan Dia akan menggunakan engkau dan saya dan setiap manusia yang memasuki pelayanan baginya, jika kita mau tunduk pada bimbingannya. Baik, jadi pelajaran ini mengatakan bahwa Dia akan menggunakan kita, saya, saudara-saudara pun, dan juga setiap orang yang mau untuk masuk ke dalam pelayanan Tuhan sendiri. Dia mau untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, di mana kalau dia mau untuk digunakan, berarti dia juga mau untuk tunduk pada bimbingan Tuhan sendiri. Karena kalau kita tunduk pada bimbingan Tuhan, maka Dia akan membimbing kita, merubah akan karakter kita, sehingga setiap hari kita tanpa sadari kita sudah sama seperti karakter Dia. Jadi bukan hanya kita menyerahkan hidup kita mau tunduk kepadanya. Di sini juga dikatakan bahwa setiap orang harus berjaga-jaga atau memiliki roh waspada dalam dirinya masing-masing. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan keluar juga dari jalur yang sudah ditentukan. Dan juga bukan hanya berjaga-jaga, kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang Roh katakan kepada kita, atau apa yang Roh bisikan kepada kita. Kita harus dengarkan itu supaya kita jalaninya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Roh. Kalau kita tidak mendengarkan, maka kita akan lakukan apa yang melalui kita itulah yang terbaik.
menurut pandangan kita itulah yang terbaik. Itulah yang harus kita ingat, bahwa kita harus bisa waspada dan juga mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Roh sendiri. Jadi mengingat bahwa setiap kata-kata dan tindakan memberikan kesan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam kawan sekerja Tuhan, berarti kita harus ingat bahwa setiap kata-kata atau setiap tindakan yang kita lakukan itu sudah memberikan kesaksian atau kesan yang orang lain akan perhatikan. Kita ingat bahwa kata-kata yang keluar kita sudah memancarkan apa yang kita sudah imani selama ini. Jadi kalau kita masih melakukan tindakan yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita masih hanya mengaku di bibir saja. Tidak hanya pada karakternya sendiri, tetapi pada karakter orang-orang yang dengan dia terhubung. Jadi kita akan terhubung seperti kita terhubung dengan Tuhan, dimana kalau karakter kita yang kita pancarkan lewat tindakan kita, bukan hanya karakter kita saja yang jadi, tetapi karakter Tuhan juga masuk dalam diri kita sehingga kita bisa pancarkan itu. Dan pada saat orang-orang melihat, mereka juga yang sudah terhubung dengan kita, mereka juga akan pancarkan hal yang sama. Karena dia sudah terhubung dengan kita, dia sudah melihat tingkah laku kita, kata-kata kita, sehingga dia boleh menuntun kita untuk sama-sama melakukan satu misi, di mana kita menjalankan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari Tuhan mengerjakan bangunannya, langkah demi langkah, untuk menyempurnakan struktur, sehingga itu dapat menjadi bait suci baginya. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan. Setiap pekerja harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Membangun hidupnya dengan perbuatan yang murni dan mulia, yang pada akhirnya karakternya dapat terlihat pada struktur yang simetris. Bait yang indah dihormati oleh Tuhan dan manusia. Tidak boleh ada cacat pada bangunan itu, karena itu milik Tuhan. Setiap batu harus diletakkan dengan sempurna agar dapat menahan tekanan yang ditempatkan di atasnya. Satu batu yang salah letak akan memengaruhi seluruh bangunan. Kepadamu dan setiap pekerja yang lain Tuhan memberikan peringatan. Perhatian bagaimana engkau membangun agar bangunanmu tahan badai dan ujian, karena itu didirikan di atas batu karang yang kekal. Testimoni jilid 8 halaman 172 dan 173. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya, dimana setiap hari Tuhan mengerjakan bangunannya, atau setiap hari Tuhan melihat kita untuk bekerja, memberitahukan kita bahwa inilah cara yang terbaik yang harus kita lakukan. Langkah demi langkah diberikan kepada kita untuk bisa kita contohi itu. Dan juga bukan hanya dia memberikan kita contoh saja, tetapi dia menyempurnakan akan struktur kita. Bagaimana fondasi akan terlihat bagus kalau pola pekerjaannya sangat rapi. Mungkin kita kadang akan menilai pekerjaan pada fondasi itu berbeda-beda. Kadang orang bekerja dengan sungguh-sungguh akan terlihat sangat rapi. Tetapi kalau orang yang bekerja hanya ingin untuk mendapatkan upah untuk kesenangan dia, maka dia akan kerjakan dengan sesuai apa yang menurut dia sudah terbaik. Tapi kita harus ingat, bekerja bersama dengan Tuhan berarti kita harus bisa untuk menyempurnakan struktur untuk dilihat oleh orang itu sempurna, sehingga itu dapat menjadikan bait suci baginya, atau Tuhan menyempurnakan struktur itu supaya itu bisa menjadi satu karakter yang harus kita tiru dalam kehidupannya. Karena dia sudah membuat satu bangunan langkah demi langkah, dan juga dia menyempurnakannya supaya dia menunjukkan bahwa inilah bait suci yang harus engkau tempat beribadah. Manusia harus bekerja sama dengan Tuhan.
setiap pekerja harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Sangat menarik ya. Kita sebagai manusia, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Tetapi bukan bekerja sama saja. Tetapi setiap pekerja harus menjadi apa yang Tuhan rencanakan. Atau kita harus ikuti apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau kita tidak mengikuti, berarti kita masih sebagai manusia yang tidak bekerja sama dengan Tuhan. Membangun hidupnya dengan perbuatan yang murni dan mulia, yang pada akhirnya karakternya dapat terlihat berupa struktur yang simetris. Jadi kalau kita ingin supaya orang melihat karakter kita adalah karakter yang dipancarkan oleh Tuhan, maka kita harus berani untuk mengambil satu tindakan di mana kita harus mengikuti apa yang direncanakan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga Dia boleh membentuk karakter kita supaya kita bisa setiap harinya hidup kita hanya berpaut pada perbuatan yang murni dan mulia. Dan juga bukan hanya pada perbuatan kita saja, tetapi karakter kita dapat terlihat berupa struktur dan simetris, atau sudah selarasnya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bait suci yang indah dihormati oleh Tuhan dan manusia. Jadi Tuhan membuat satu bangunan di mana Dia buat supaya itu menjadi tempat yang indah untuk dihormati oleh Tuhan dan juga manusia sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan sedang membangun satu bangunan dalam hati kita untuk kita rubahnya, menjadikan itu sebagai satu karakter supaya kita beribadah kepadanya itu tidak terhalang lagi oleh semua keinginan yang kita punya. Tidak boleh ada bangunan yang cacat karena itu milik Tuhan. Kita harus ingat bahwa Tuhan tidak mau ada satu bagian yang cacat dalam bangunan itu. Karena kalau cacat dalam bangunan itu, maka kita sendiri yang merusaki milik Tuhan sendiri. Jadi setiap batu harus diletakkan pada tempatnya dengan sempurna atau dengan rapi untuk dilihat orang, agar dapat menahan tekanan yang ditempatkan di atasnya. Jadi kalau kita membuat satu fondasi dengan baik, maka akan ada beban yang di atas kita, kita akan menahan itu. Tetapi kalau fondasi itu tidak baik dan tidak kuat, maka apa yang ada di atas kita itu akan menjadi rubuh. Kita harus ingat itu bahwa Tuhan sudah memberikan kita satu pelajaran, bahwa kita harus sempurna untuk terlihat di hadapan sesama-sesama kita, supaya mereka bisa mengetahui Tuhan yang kita sembah seperti apa. Itulah yang harus kita ingat. Jadi ini juga ada satu arahan kepada kita, bahwa kepadamu dan setiap pekerja yang lain Tuhan berikan peringatan. Perhatikan bagaimana engkau membangun agar bangunanmu tahan badai dan ujian, karena itu didirikan di atas batu karang yang kekal. Atau kita harus didirikan di tempat yang dimana Tuhan menentukan kita, bukan sesuai dengan apa yang kita tentukan. Ini adalah satu teguran bagi kehidupan kita. Seringkali kita ingin untuk membangun satu tabiat atau satu karakter di tempat yang kita inginkan. Tapi Tuhan kembali lagi menegur kita bahwa kalau kita ingin bangunan kita tahan dari badai dan ujian, maka kita harus didirikan itu di batu karang yang kekal. Atau kita hanya bersandar kepada Yesus dan kita mau tunduk kepada bimbingannya. Kepada masing-masing orang diberikan tugasnya, pekerjaannya sesuai dengan kecakapannya, pekerjaannya yang akan menghasilkan kebaikan paling besar untuk dirinya sendiri dan untuk sesamanya, dan kehormatan paling besar untuk Tuhan. Baik, pada paragraf ini sangat memberikan kita penegasan sangat dalam ya, di mana bahwa kita masing-masing diberikan tugas oleh Tuhan, pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya atau sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan.
tugas Tuhan berikan kepada kita, Dia mengetahui akan kemampuan kita. Sehingga pada saat kita diberikan tugas itu, kita harus bekerja dengan pekerjaan yang akan menghasilkan kebaikan paling besar untuk diri kita sendiri dan untuk sesama kita. Dan juga bukan hanya untuk diri kita dan sesama kita, tetapi demi kehormatan paling besar untuk Tuhan sendiri. Karena kita kalau melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan itu akan hadir dalam diri kita dan juga untuk sesama-sesama kita. Dan terlebih untuk kehormatan bagi Tuhan sendiri. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita. Maka itu marilah kita kerjakan tugas yang sudah diberikan supaya kita bisa menghasilkan sesuatu kebaikan yang bisa jadi untuk perubahan pola karakter kita dan juga untuk kebaikan sesama dan juga demi kehormatan akan nama Tuhan. Jadi usaha atau panggilan kita adalah sebagai rencana Tuhan yang besar, dan selama hal itu dilakukan sesuai dengan kehendak-Nya, Ia sendiri bertanggung jawab atas hasil-hasil. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 126. Baik, di akhir pelajaran memberikan kita teguran kembali bahwa usaha dan panggilan kita adalah sebagian dari rencana Tuhan yang besar. Jadi Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Sebab itu Dia memanggil kita dan kita mau untuk berusaha untuk dekat dengan Dia. Dan selama hal itu kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya, Ia akan atau kita akan bertanggung jawab atas hasil-hasil yang akan kita peroleh. Jadi apa yang kita lakukan sekarang, kita akan memiliki hasil di akhir, di mana hasil itu akan memberikan kita pelajaran bahwa apa yang sudah saya lakukan selama ini, sekaranglah saatnya saya tuai. Jadi kembali lagi pelajaran kita mengatakan bahwa kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan, di mana pekerjaan kita bersama dengan Tuhan akan menghasilkan kebaikan kepada diri kita, kepada sesama kita, dan juga kehormatan bagi nama Tuhan. Jadi inilah pelajaran yang sangat penting yang kita dapatkan. Marilah boleh kita pelajari itu supaya terus kita kembangkan dalam kehidupan kita, bahwa kita bekerja sama dengan Tuhan bukan hanya dengan memberikan diri kita, tetapi kita mau tunduk untuk dibimbing oleh Tuhan sendiri. Jadi biarlah firman ini dapat menguatkan iman saya dan saudara-saudara semua yang mendengar. Kiranya kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.